Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang sebuah tema, yaitu kamu terbayang terus di pelupuk matanya. Kamu terbayang terus di pelupuk matanya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu ingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energinya hanya untuk kamu. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Kalau nggak cocok santai aja, karena ini namanya juga buat orang banyak. Oke, kita lihat dulu ciri-cirinya dia ya. Sora ambil tutup mata. Yang dia itu saat ini di pelupuk matanya mungkin selalu membayang-bayangkan kamu, tidak bisa terlupakan soal kamu, teman-teman ya. Ada apa sebenarnya ya? Kita coba ungkap nanti di sini. Oke. Kita lihat dulu. Rasanya udah cukup dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ada energi apa di sini? Oke ya. Wow. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung sikapnya itu posesif, ya. Jadi kalau dia memiliki sesuatu, dia itu seperti akan selalu menjaga kepunyaannya dia. Jadi mungkin juga kalau namanya barang, dia nggak suka minjemin barangnya, atau dia nggak suka ada orang otak-atik yang jadi kepunyaan dia. Itu ada, ya. Dan mungkin sekali sikap dia juga posesif ke kamu ya, teman-teman. Walaupun di tampilannya dia posesif, dia kelihatan sebagai orang yang cuek, yang tidak peduli. Ya, ini adalah orang yang mungkin banget keras hati, keras kepala, dia cuek, sesuka-sukanya dia. Jadi meskipun kamu kasih mungkin banyak nasihat untuk dia pun, ya, mungkin saja nasihat kamu itu ya mungkin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau gimana. Ini saya tambahin 2 lagi ya, teman-teman. Oke. Jadi ya dia itu cuek ya, akan segala sesuatu itu sesuai dengan maunya dia, suka-sukanya dia ya, teman-teman. Dan orangnya ini cenderung dramatis ya. Jadi kalau ada situasi tertentu, dia akan bisa melebih-lebihkan situasi sesuatu ya. Jadi kalau dia lagi marah, wah itu bisa marah banget gitu ya. Lagi seneng bisa seneng banget, lagi sedih bisa sedih banget. Memang orangnya agak cenderung dramatis ya. Dramatis itu bisa cenderung dilebih-lebihkan gitu ya. Bisa membuat situasi yang tadinya mungkin masalah kecil bisa jadi dibesar-besarin ya. Apalagi kalau masalah besar ya, teman-teman. Oke? Dan karena dia dramatis itu juga ya, dia cenderung sensitif yang akan membuat dia cenderung cepat ngambek. Ya, jadi dikit-dikit itu dia bisa ngambek kalau ada hal yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, kalau dia, nah ini egonya besar. Jadi kalau dia yang cuek, oke, dia cuek ke kamu, ya. Tapi kalau dia bisa suka ngambek. Jadi kadang-kadang atau mungkin seringkali justru kamu yang lebih banyak mengalah sama dia. Kamu lebih banyak yang ngalah sama dia. Kamu juga mungkin lebih banyak juga berusaha ngertiin apa maunya dia, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini memang tim yang suka ngambek, entah itu ngambeknya manyun, entah itu ngambeknya diemin kamu, entah itu ngomel-ngomel nggak jelas, intinya ada sisi yang suka ngambek ya. Orang ini itu sangat-sangat money oriented ya, dia mungkin rajin banget cari uang, cari-cari potensi yang bisa menghasilkan uang. Jadi mungkin banget saat ini juga fokusnya dia lagi tentang uang dan finansial. Jadi sangat berorientasi sama uang. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang buruk ya, teman-teman. Jadi asal kita bisa mengarahkannya ke arah yang positif, itu bisa menjadi motivasi kita untuk misalnya bekerja, berkarya gitu ya. Nah, orang ini tuh motivasinya uang, fokusnya uang gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Jadi kalau dia lagi pingin sesuatu, dia akan mau dia beli atau pingin dia capai, dia akan fokus ke sana. Sebenarnya itu salah satu motivasi juga, teman-teman. Asal tidak berlebihannya. Nah, di satu sisi lain, kamu berdealing dengan seseorang yang konsumtif, ya. Jadi dia itu fokus sama uang, tapi di satu sisi dia mungkin boros, ya. Karena mungkin banyak yang dia pingin beli, banyak yang dia selalu keluarin uang untuk ini dan itu, gitu ya. Jadi mungkin sering beli ini, sering beli itu, yang Sora udah pernah bilang kemarin. Ada seseorang yang ngerasa kayaknya, kalau aku udah kerja, aku udah boleh lah ya, udah kerja keras, aku juga artinya boleh lah menggunakan uang lebih banyak daripada biasanya ya. Jadi dia suka beli ini, suka beli itu, lagi bad mood belanja,
lagi beli ini beli itu, check out gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat kamu berdiri dengan seseorang yang berani, ya, dia itu pemberani dalam artian di sini kalau dia nggak suka sesuatu akan dia sampaikan. Kadang-kadang dia juga bisa cenderung ada sisi nekat-nekatnya, itu juga ada teman-teman. Kalau Sora di sini nggak semua, tapi dia bisa punya sisi yang suka nekat ya teman-teman, orangnya agak berani gitu ya. Tapi saat ini mungkin banget orang ini juga dibalik sikapnya yang cuek, dia itu punya banyak sekali kekhawatiran. Ya, orang ini banyak khawatir ini, khawatir itu ya. Jadi gampang ngerasa stres juga ya teman-teman. Cuek itu dalam arti berperilaku, tapi secara pikiran sebenarnya dia banyak kepikiran gitu ya. Jadi ini lebih kepada perilaku terhadap tanggapan orang lain, perasaan orang lain, itu yang lebih kepada ignoran ya, suka-suka dia gitu ya. Tapi sebenarnya dalamnya dia banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan teman-teman. Dan di sini juga banyak sekali ya penyesalan ya. Orang ini mungkin banyak menyesal ini dan itu. Jadi dia tuh kayak banyak mungkin juga menyalahkan beberapa situasi dan keadaan, kok begini ya, kok begitu ya. Jadi di sini banyak energi penyesalan teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat, kenapa sih pada saat ini kamu tuh selalu terbayang di pelupuk matanya. Tadi Sora udah jelasin ya, tipe apa, personality dia seperti apa. Kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua, sesuaiin sama orangnya, teman-teman. Ya, kalau Sora lihat di sini, sekarang ini dia kenapa ya, kamu terus ada di pelupuk matanya dia. Dia itu sedang sangat-sangat merasa bersalah sama kamu ya. Di sini mungkin sekali ada energi penyesalan. Mungkin dia menyesali perilaku dia sama kamu. Mungkin dia menyesali perkataan dia sama kamu ya, atau dia menyesali sesuatu yang telah terjadi. Dan di sisi yang lain dia itu sedang sangat kangen kamu. Jadi itu dia sering banget liatin foto kalian, nontonin video-video yang pernah kalian buat kayak gitu ya teman-teman. Dimana energi kangen itu jadinya dia ngeliatin foto kamu terus, entah di dompetnya, di handphonenya. Jadinya terbayang-bayang terus teman-teman di pelupuk matanya dia ya. Dan dia itu kayak jadinya fokusnya dia saat ini itu sedang kepingin ada kamu ya, terkenang-kenang semuanya ya. Nah teman-teman, apa sih yang mungkin dia salah sama kamu? Ini langsung ketahuan ya. Di sini ada kemungkinan besar orang ini ada yang berbohong sama kamu ya. Dia mungkin berbohong soal statusnya dia berbohong soal situasi ekonomi dia. Tapi intinya ada kepalsuan di sini ya. Tolong Sora jangan dikomplain katanya kenapa masalah percintaannya itu mulu. Ini keluar dari kartunya emang begitu apa adanya ya. Di sini bisa saja karena dia ada yang dia bohongi dari kamu, tidak jujur sama kamu, apapun itu, mungkin soal kehidupannya, soal apa yang dia pikirkan, dia rasakan, atau ini juga yang ternyata dia itu punya hubungan dengan orang lain ya. Jadi ini bisa saja ada third party situation. Ternyata dia juga ada yang lain ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya mungkin itu juga otomatis membuat kamu kecewa dan terluka pastinya gitu ya. Ternyata selama ini dia bohong, dia punya juga yang lain ya. Atau kamu yang ternyata orang ketiganya yang kamu nggak tahu ternyata dia sudah punya yang lain. Jadi tolong disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Intinya kamu bukan satu-satunya gitu ya. Kalian itu bisa saja sangat-sangat berbeda ya. Misalnya dia tipe yang sangat-sangat suka ngambek, tapi kamu tipe yang lebih pengertian. Dia itu banyak-banyak kegelisahan, kamu menjadi tipe yang lebih tenang gitu ya, dan sebagainya ya. Intinya adalah kalian itu ada energi yang sangat berlawanan. Kamu bisa lihat ya gambarnya air dan api. Jadi kalian tuh sama-sama sangat-sangat berbeda ya. Dia itu bukan tipe orang yang tadinya kamu sukain. Begitu juga mungkin sebaliknya, kamu bukan tipenya dia bukan tipenya kamu, tapi anehnya kalian saling tertarik, kalian saling suka gitu ya teman-teman. Dan yang pastinya dia itu berada level spiritual atau level kesadarannya berbeda dengan kamu ya. Dimana mungkin sekali vibrasi kamu tuh, energi kamu beda sama dia teman-teman
ya. Nah, karena ada perbedaan secara energi spiritual ini, kesadaran ini, jadinya hubungan ini membawa banyak pembelajaran sebenarnya teman-teman. Mungkin kamu jadi belajar harus sabar sama orang ini, harus pengertian, harus ngalah, dan sebagainya. Dan sebenarnya kalian itu saling mengisi keseimbangan sebenarnya satu dengan yang lain. Kalau dia lebih khawatir, kamu lebih tenang. Kamu mungkin lebih banyak bicara, dia lebih diem, dan sebagainya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, sebelumnya memang ada konflik di antara kalian yang tidak ketemu jalan keluarnya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini belum ketemu titik tengahnya. Entah dia mungkin belum minta maaf sama kamu, entah dia belum ngomongin banyak hal sama kamu. Jadi solusinya apa setelah sekarang sudah kelihatan bahwa dia punya yang lain dan sebagainya ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat di sini, sebelumnya kamu sudah banyak banget mengalah sama dia, sudah banyak banget berkompromi sama dia. Tapi kayak di satu sisi gitu ya, kamu mungkin saja merasa sudah cukup lelah dan capek. Kalau harus selalu berkompromi sama dia, kamu ngalah sama dia, kamu dengerin dia banyak gitu ya teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak yang akhirnya kamu ataupun dia melarikan diri dan konsentrasi kalian dengan situasi dan hubungan percintaan kalian ke arah kerja ya. Jadi fokus kerja, cari uang kayak gitu ya teman-teman. Dan supaya bisa memanifestasikan pingin hidup lebih sukses dan berhasil. Jadi kalau di area percintaan gak berhasil, paling gak di area kehidupan berhasil yang lain gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, saat ini orang ini sangat-sangat chaos teman-teman ya. Selain dia kangen sama kamu, ngerasa bersalah sama kamu, di sini juga saat ini hidupnya dia sedang berantakan ya. Banyak masalah di sana dan sini. Mungkin banget kerjaan dia jadinya banyak masalah, kesehatan mental atau kesehatan fisiknya juga bermasalah. Di sini ada yang bermasalah secara kesehatan fisik, ada yang sakit ya. Atau secara mental juga jadinya tidak tenang ya. Jadi kayak pelan-pelan hidup dia itu nggak stabil di sana dan di sini, karena memang emosi dia pun kayak nggak tenang gitu ya. Karena ada energi udah dasarnya gampang khawatir, dan sekarang banyak masalah yang sedang dia hadapi ya. Mungkin kerjaan dia lagi masalah, hidupnya, keluarganya lagi ribet, ini dan itu teman-teman ya. Orang ini itu bisa saja atau berencana gitu ya untuk muncul ke kamu teman-teman ya, pingin sebenarnya menggapai kamu lagi gitu ya, pingin muncul lagi ke dalam kehidupan kamu ya. Dan kemunculan dia bisa saja tidak kamu duga atau tidak kamu sangka. Jadi buat yang tim selalu nanya kapan dia akan datang, dia akan datang secara tiba-tiba ya, muncul begitu saja tanpa kamu duga. Bisa saja dia tiba-tiba nyari kamu pakai nomor baru, tiba-tiba dia stalking kamu pakai account baru, walaupun kalau misalnya kamu udah delete atau udah block dia teman-teman ya. Tuh, soalnya tadi baru ngomong stalking kan. Kalau kamu terakhiran lihat ada account yang kamu nggak kenal, accountnya dari mana, atau ada nomor yang nelfon kamu, atau chatting kamu, miss call kamu dari nomor yang kamu nggak tahu, itu bisa saja dia yang mencoba untuk menghubungi kamu. Karena mungkin di sini ada yang dari kalian sudah ngeblok dia gitu ya teman-teman. Lalu kalau Sora lihat di sini, saat ini ya sedang ada perang secara pikiran ya. Di sini dia sedang mencoba untuk, makanya kenapa dia stalking kamu, mau cari tahu soal kamu sekarang gimana. Dia sedang memikirkan strateginya, gimana dia harus ke kamu, gimana harus langkah berikutnya yang diambil gitu ya. Karena memang kalau Sora lihat di sini, kamu sekarang menjadi lebih, dia berasa kok kamu kayak lebih berhati-hati untuk menanggapi orang ini teman-teman ya. Kamu lebih berhati-hati ya. Secara energi berjaga-jaga. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sebenarnya nggak tahan kalau harus jauh dari kamu, udahan sama kamu, terpisah sama kamu, baik secara fisik ataupun secara energi. Itu membawa dia kepada energi sebenarnya dia nggak tenang ya. Kenapa? Karena jauh dari kamu itu ada rasa kehilangan ya, rasa kehampaan. Jadi orang ini mungkin banget emang LDR sama kamu, udah LDR, energinya juga jauh teman-teman. Di dalam batinnya dia ada satu perasaan, dia berharap bisa berkomunikasi lagi sama kamu
ya. Dia berharap kamu memberi kabar ke dia gitu ya, atau kamu menunjukkan perasaan kamu, kangen kamu sama dia, atau sebenarnya dia ingin menunjukkan sama kamu, dia ingin bicara komunikasi sama kamu lagi. Tapi kalau yang sholat di sini, banyak dari mereka yang bingung bagaimana cara memulainya lagi. Terus habis itu masih ada yang khawatir kamu akan nolak dia, apakah kamu akan bisa nerima dia, teman-teman ya. Dia mencoba, karena sebelumnya dia banyak denial, dia banyak menolak perasaan dia ke kamu gitu ya. Dia banyak kayak, masa sih aku sesayang dan secinta itu. Tapi ternyata secara energi dia masih sangat tertarik sama kamu, dan di sini ada energi kemelekatan yang cukup kuat, teman-teman ya. Orang ini gengsinya gede ya, orang ini gengsinya gede. Jadi dia itu kayak lebih berharap mungkin kamu yang mau mulai untuk cari-cari dia duluan. Karena orang ini kalau Sora lihat, dia suka menjadi pusat perhatian, dia suka dipuja, dia suka dapat perhatian banyak. Jadi ini egonya tinggi ya, harga dirinya tinggi. Jadi dia ngerasa kayak ngerasa dirinya penting gitu loh ya, diutamakan. Jadi kalau kamu yang nyari dia tuh dia lebih seneng gitu ya, teman-teman. Oke. Orang ini memang cenderung banyak perilaku yang mungkin bisa dibilang ada sisi toksik ya. Oke, kenapa? Karena salah satunya memang dia berada mungkin dalam lingkungan atau situasi yang kurang tepat. Mungkin orang keluarganya atau teman-temannya dia, lingkungannya dia itu cenderung tidak banyak memberikan dia masukan, atau meskipun ngasih masukan sama dia nggak masuk gitu ya, teman-teman. Dan dia itu masih punya sisi dia belum lepas dengan egonya dia, teman-teman ya. Jadinya dia itu cenderung negatif dengan segala egonya dia. Namun hasrat dia ke kamu itu sangat-sangat kuat, baik secara energi fisik maupun secara energi rasa ya. Di sini itu dia punya hasrat yang menggebu-gebu, dia pingin nyentuh kamu, cium kamu dan sebagainya ya. Dan perasaan itu sangat-sangat intens saat ini. Jadi bayangan soal kamu itu juga salah satunya karena ada pikiran-pikiran dia secara fisik itu yang inginkan kamu gitu loh, teman-teman. Ya, tuh. Orang ini itu ada sisi yang memang dia itu selama ini menyembunyikan third party situation gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada affair gitu ya. Orang ini itu bikin drama, bikin skandal ya. Memang orangnya penuh dengan kontroversi, dan salah satunya bisa saja ya, drama ini, skandal ini gitu ya, ada orang ketiga dan sebagainya, itu yang akhirnya membuat dia juga mungkin bermasalah di dalam lingkungannya dia, entah di kerjaan entah di di keluarga kayak gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu teringat juga sama semua memang pertengkaran di antara kalian. Dan ini ya, kalau Sora lihat di sini, kamu juga jadinya susah percaya lagi sama dia, teman-teman. Ya, nah sekarang kita coba lihat kenapa kamu terus membayang di pelupuk matanya dia. Ya, kenapa kamu terus membayang di pelupuk mata dia? Dia itu masih banyak unek-unek, masih banyak perasaan yang mau dia sampaikan sama kamu. Jadi di sini dia juga kalau Sora lihat terkejar oleh rasa-rasa merasa bersalah sama kamu. Dan dia terbayang kamu terus di pelupuk mata. Ya, karena dia itu masih ada unek-unek, dia merasa ada yang belum kelar di antara kalian, dan dia masih merasa kamu punyanya dia. Ya, jadi dia tuh kayak belum ikhlas kalau kamu harus dimiliki dan dipunyai orang lain. Tuh, banyak hal yang belum jelas. Jadi sekarang emosi dia campur aduk. Yang dia inginkan adalah mungkin bisa ketemu kamu dulu, meluapkan segala kerinduan, segala keresahan ini, walaupun sebenarnya banyak hal yang masih mumet di kepalanya dia, teman-teman. Ya. Dia hanya berpura-pura dia itu nggak berefek ya dengan apa yang terjadi ya. Dia hanya mau kelihatan jadi orang yang kuat. Kayak kan selalu udah bilang, orang ini tuh gengsinya gede ya. Jadi dia tuh kayak, aku mau nunjukin aku bisa. Jadi makanya dia tuh kayak berusaha stalking kamu, nyari tahu soal kamu tuh, dia mancing supaya kamu tuh bisa ada reaksi kamu yang nyari dia gitu ya. Kamu tuh secara fisik dan energi itu memang sempurna buat dia, walaupun dia ada yang lain gitu ya. Ternyata energi dia terikat sama kamu tuh belum lepas gitu ya. Dan ternyata akan datang gitu ya, teman-teman. Dia bisa ngelihat atau dia sendiri bisa menilai bahwa kamulah pasangan yang seharusnya paling tepat untuk dia kalau untuk ngomongin masa depan.
Orang ini itu ada sisi memang mungkin saja dia kurang sosok ibunya di dalam hidupnya dia. Ya, mungkin ibunya tidak menjalankan fungsinya, atau dia tuh nggak ada yang ngarahin, dia nggak ada yang lembutin. Jadi dia juga butuh sosok keibuan dalam hidupnya dia, yang mana mungkin saja kamu yang menjadi sosok keibuan itu. Gitu ya. Jadi dia jadi kayak selalu mencari-cari sosok yang seperti sama dengan ibunya, teman-teman. Dan dia baru menyadari gitu ya, kalau ternyata yang terbaik untuk yang namanya bangun keluarga itu ya sudah kamulah orangnya, teman-teman. Ya, tuh. Selain luka tentang ibu, di sini juga ada luka tentang ayah. Jadi bisa saja dia datang dari keluarga broken home yang nggak ada mama papahnya, atau di sini papahnya yang tidak menjalankan fungsinya, nggak kasih contoh, nggak kasih ketegasan dan sebagainya, atau salah satunya. Dan dia bisa sangat-sangat merasakan energi nyariin kamu karena kalian punya energi twin flame. Ya, dimana sangat mungkin energi keseimbangan itu sangat oleng kalau nggak ada. Ya, jadi ini adalah hubungan secara spiritual. Dan secara emosi, meskipun secara hasrat dia bisa berbagi sama yang lain karena ada orang lain, tapi secara emosional dia itu intim dan dekat ke kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu memang belum ikhlas untuk melepaskan kamu. This is not a goodbye. Ya, jadi sudah pasti dia itu akan cari kamu karena memang buat dia ini belum kelar. Yang akan terjadi ke depannya sama kalian, teman-teman, kamu akan ada energi kejar mengejar. Ya, karena di sini banyak juga yang masalah waktu, tinggal masalah waktu aja. Akan ada pergerakan dari kamu atau dari dia, teman-teman. Ya, ini kamu bisa lihat salah satu petunjuknya adalah kamu banyak lihat angel number. Itu mungkin saja pesan-pesan dari alam semesta soal hubungan kalian. Dan kalian ini memang akan ada hubungan kejar mengejar, teman-teman. Ya, cari mencari. Ya. Walaupun di sini memang banyak dari kalian yang kalau Sora lihat sudah kepingin untuk memutus hubungannya, walking away gitu ya, memutuskan hubungannya kalau Sora lihat di sini, ya. Tapi energi dia pingin bernostalgia dan memanggil kamu kembali, ini akan terjadi. Jadi di sini ada energi tarik menarik. Kamu narik energi dia, dia narik energi kamu, teman-teman. Ya, jadi di sini akan ada energi di mana saling cari mencari ya. Kamu menghindar, dia cari, atau dia menghindar, kamu yang cari. Teman-teman, apa yang harus kamu lakukan berikutnya adalah serahkan ini semua kepada tuntunan dari intuisi dan batin kamu. Makanya ini ada olah batin yang harus kamu jalankan. Minta petunjuk sama yang di atas. Kamu harus gimana? Ya, inilah saatnya kamu mempertajam dan memperdalam keimanan kamu, apapun keyakinan kamu, teman-teman. Kamu akan mendapatkan petunjuk harus gimanain orang ini, gitu ya, atau harus bagaimana terhadap hubungan ini melalui mimpi, intuisi kamu. Makanya harus olah batin, gitu ya, teman-teman. Oke. Yang pasti adalah yang mesti diutamakan adalah teman-teman jangan mengikuti hawa nafsu aja gitu. Oh, ego, pokoknya aku mau langsung tinggal dia gitu ya, atau aku mau bales dia, jadi sekarang aku saatnya menyakiti. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Sora, tapi apakah dia ada satu niat untuk berubah gitu ya, teman-teman? Ketika hidupnya sudah sampai ke poin terbawah dan ada karma yang sedang dia jalankan, itulah yang akan menjadi poinnya. Jadi ketika dia nanti jatuh ke dalam poin terbawah, itulah saatnya dia akan menyadari dan dia tahu bahwa jiwanya dia terkunci di kamu. Jadi ya nasihatnya cuma satu, teman-teman, dijalankan, diminta tuntunannya gitu ya. Kalau surat di sini ini hanya masalah waktu ya, akan ada pertemuan lagi ya, pernyatuan lagi. Tentang keputusan kamu mau atau nggak sama dia sih itu pilihan kamu ya, teman-teman. Tapi yang pasti mungkin yang bisa dilakukan adalah saatnya untuk stop kejar mengejar dan dikelirin, gitulah maksudnya ya. Jadi kalau kalau ada yang masih ngeblok gitu ya, saatnya untuk diselesaikan gitu ya, dengan jelas, ketemu, bicara dan sebagainya. Karena memang dia juga dapat pertanda dari semesta, sering dengerin banget lagu soal kamu. Gak usah ditanya kapan gitu ya, dia udah pasti nyari-nyari celah gitu ya. Kamu pun di lubuk hati terdalam, walaupun suka nggak suka, marah nggak marah, pasti masih ada celah di sana, teman-teman ya. Itu aja. Jadi kalau saran Sora, ini adalah saatnya kamu berkonsentrasi untuk bisa dapetin energi yang sebenarnya semesta mau untuk hubungan kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi jangan pakai
emosi gitu ya teman-teman. Jadi energinya lebih kepada minta petunjuk sama yang di atas, dan aku tidak mengungkapkan karena itu sifatnya personal untuk beda tiap orang. Dan teman-teman jangan lupa yang kepingin untuk memperbaiki komunikasinya ya, dan kepingin menenangkan hati dan emosinya, silahkan dibeli cincin bulan untuk menenangkan ya. Dimana ini dari batu Amazonite terhubung dengan cakra hati dan tenggorokan. Untuk kamu yang sering emosional, berkata-kata yang kurang baik gitu ya, reaktif kayak gitu ya, mudah salah paham, orang ngomong kamu nggak ngerti atau kamu ngomong orang nggak ngerti ya, ini juga menenangkan. Dan semua batu itu pasti membooster aura yang lebih baik ya teman-teman. Silahkan dibeli. Bulan adalah lambang dari perilaku, bulan sabit ya, lambang dari pemikiran positif dan perilaku positif ya. Dibeli selagi masih ada, karena memang kamu bukan cuma beli kristalnya, kamu beli programnya ya. Harga 225.000. Kalau beli di Sora Tarot, langsung di Instagram Sora_tarot ya. Dia bisa dibesar kecilin teman-teman, dan ini kalau sudah habis kemungkinan besar tidak bisa di PO, kecuali kamu mau PO 50 buah, karena tidak bisa kalau cuma beli 1-2 ya teman-teman, harus beli yang banyak. Oke? Silakan dibeli selagi masih ada stoknya, atau bisa dibeli di Tokopedia, langsung di check out di Tokopedia, linknya ada di bawah, sudah Sora sematkan ya. Dan dia bukan pelet, bukan pesugihan, bukan tusuk ya. Dan buat teman-teman yang cowok boleh banget beliin pasangannya, beliin orang tuanya ya. Jadi saatnya menyayangi pasangan dengan beliin dia kado yang berguna. Kalau energi dia bagus, energi kamu juga bagus. Dan Amazonite ini dan programnya itu untuk memperbaiki hubungan teman-teman, khususnya untuk kalian yang selalu bermasalah dalam hubungan. Itu memperbaiki kualitas hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu ya, termasuk pasangan. Oke. Terima kasih sudah boleh Sora mempromokan produknya ya. Sabar ya, karena namanya aku tiap hari mesti kasih tauin, karena aku nggak tahu yang nonton hari ini apakah nonton kemarin. Virgo, Taurus, Leo, Gemini, Aries, Scorpio, Gemini, dan ada Libra, Scorpio lagi, dan Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Dicek. Kalau masih yang udah mau nanya, silakan nonton. Sora udah bikin udah lama banget sama Kofudo. Kalau mau jelasin Sun, Moon, Rising itu apa, atau kamu bisa Google ya. Jangan males, punya kuota dipakai buat yang berguna. Dan teman-teman, Kak Sora aku mau belajar aja deh kartunya, aku mau baca sendiri aja, boleh banget beli kartunya di Sora ya, di Instagram juga bisa, atau mau belajar sama Sora juga boleh. Kalau belajar sama Sora itu ntar udah selesai kelas juga dimasukin dalam grup, jadi nggak dilepaskan begitu aja. Oke? Ntar ya, aku susun dulu. Oke. UIZK EGGW DCIJ MPAI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini sampai selesai. Semoga Sora doakan yang terbaik. Sora tunggu readingnya, dan Sora tunggu juga belanjanya ya. Jangan lupa main ke channel Miss Hana Sora, itu juga channel aku. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.